Baik rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Togel Master, suhu togel yang apat ya. Jadi kita sudah mengenal sekilas flashback tentang munculnya situs blog Togel Master yang memakai nama tanda kutip suhu togel yang apat ya. Bukan orangnya yang suhu atau ahli, tetapi itu hanya sebuah penamaan yang berasal dari latar belakang kehidupan saya semasa kecil. Dan di video satu ini kita langsung akan ke titik poin utama dari intisari serangkaian konten yang ada di blog Togel Master tersebut yang sudah dihilangkan. Saya pikir Anda yang sudah jadi fans pasti sudah paham ya apa yang saya ajarin, apa yang saya mau, supaya kita menjadi orang yang smart, yang pintar. Jadi kalau Anda mau main togel, mau main judi, mau berbisnis, atau main saham, atau apapun itu, ya jadilah orang-orang yang kreatif, yang pintar. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Kalau jadi orang bodoh ya sangat sengsara lah, menyakitkan gitu ya. Di konten sebelumnya itu saya mengajarkan apa yang disebut sebagai investasi live number. Live number adalah angka-angka togel, nomor-nomor yang sering keluar yang bisa membuat kita profit. Live number. Nah, live number yang selalu saya patok itu sebenarnya tidak ada aturan. Anda bisa live number 80, 90 ataupun 50 nggak masalah. Tetapi saya mengambil satu patokan, yaitu sepertiga dari total angka yang ada di permainan togel 2D tersebut. Jadi dari angka 00 hingga 99 itu ada 100 angka, dan kita bagi 4, maka ketemu 25 angka per bagian, dan kita buang 25 untuk mendapatkan sepertiga, 75 live number. Mengapa dipecah 4? Ini hanya bicara tentang matematika ya, akuntansi. Kalau bagi 4 berarti 3 kali putaran kita menang, 4 kali kita sudah balik modal. Jadi lebih cepat. Kalau kita misalnya live number 50-50 itu berarti putarannya hanya 2 kali kita sudah balik modal. Nah, dalam bisnis kan balik modal itu kan penting ya. Sebelumnya saya ingin koreksi video yang dulu, kalau nggak salah saya bilang Piala Dunia 2024 ya, bukan itu Pilpres ya. Karena saat ini kan aura-auranya memang politik sedang panas-panasnya. Siapa jadi calon presiden berikutnya kan. Jadi presiden itu bukan sesuatu yang mudah. Itu satu kebanggaan pribadi buat keluarga, buat keturunannya. Karena dicatat dalam sejarah dan di Wikipedia pun akan tertulis kan. Asal jadi presiden ya berbuat baik, jangan sampai jadi presiden tanpa amburadul negara ini, ya jelek lah namanya gitu. Nah, 2022 ini adalah Piala Dunia di Qatar, bukan di 2024. Kemarin salah keceplos ngomong, karena di video ini saya nggak pakai cut ya, jadi nggak ada edit. Ada edit seperlunya aja lewat handphone, tapi nggak ada di cut nggak ada. Makanya ini agak susah sebenarnya ngomong begini, apalagi saya pakai masker gini ya. Tujuan pakai masker ini aja supaya trik aja sih, supaya tampak beda di YouTube, karena di YouTube itu terlalu banyak kan orang. Kalau begitu Anda aktifkan YouTube, Anda lihat itu semua tampang wajah-wajah ya. Jadi saya biar agak beda sedikit ya, pakai masker. Dan jenggotan ini masker bekas peninggalan era-era COVID yang lagi ganas-ganasnya itu. Makanya ada YouTuber kan, ada yang pakai jas merah ya kan, pesulap merah. Itu hanya rambut wig merah, itu hanya untuk membedakan menjadi ciri khas. Ada yang kayak dulu Deddy Corbuzier dibotakin, alisnya seperti Kaisar Ming. Nah, itu tujuannya aja, itu untuk menjual aja. Demikian juga dengan suhu togel yang apat yang Anda sedang nonton ini. Ini hanya ciri khas saja. Dan ini sebenarnya mengganggu juga, cuman ya mau nggak mau supaya terlihat lebih menarik aja ya, ciri khas. Jadi ya Anda simak aja.
Yang penting intinya Anda pelajari. Dan jangan skip. Kali ini Anda tidak boleh skip, karena kalau Anda skip Anda tidak bisa memahami. Kalau misalnya apa yang saya ajarkan itu terlalu cepat, Anda tinggal komen, Anda email ke saya, bro atau Pak Suhu, wah boleh, Bro Leong atau Leong Apat. Jangan terlalu cepat kalau bahas satu topik, terus kau yang ini kurang ngerti, dijelasin pelan-pelan. Nah, saya akan lakukan sesuai request dari Anda semuanya. Untuk bola nanti akan kita bahas saya akan kejar target konten ini sebelum Piala Dunia mungkin, atau sesudah Piala Dunia lah di awal tahun. Saya akan kupas tentang yang bola ya, istilah judi bola itu. Oke. Kita bicara tentang investasi. Kalau ada investasi kan berarti kita menanamkan modal dengan harapan menghasilkan uang. Kalau menanamkan modal tidak menghasilkan uang, itu namanya bakar-bakar duit. Seperti apa? Banyak startup itu kan bakar-bakar duit. Nah, itu namanya kita bakar-bakar duit. Oke. Di sini tadi ada orang lewat, mungkin dia lihat ini apa nih kok YouTuber pakai topeng, pakai jenggot gitu kan. Ya, itu kan jadi agak ganggu lah. Kenapa saya pakai mobil? Karena untuk gampang mobilitas aja gitu. Jadi saya cari mood di mana saya dapat moodnya, baru saya bikin videonya. Kalau nggak ada moodnya kan susah bikin videonya, mau ngomong apa, jadi suasana hati seperti apa, itu kan nggak gampang jadi YouTuber kan. Oke. Buat semuanya, jadi kita bicara investasi kan menanamkan uang untuk menghasilkan uang. Nah, secara umum textbook Anda kuliah di universitas atau Anda ikut seminar itu ada beberapa poin ketika kita bicara investasi. Pertama adalah modal yang dibutuhkan. Jadi kalau ada teman Anda ngajak, bro, Cong, Ucok, Gatot, ayo kita invest yuk, buka usaha yuk. Pasti Anda tanya, usaha apa, ya kan? Usaha kuliner, bikin restoran, jualan Chinese food, jualan bakmi ayam, atau ternak ikan cupang, atau ternak bebek, atau apapun. Nah, pasti kita tanya bidangnya apa, terus modal. Kenapa kita tanya modal? Ini untuk melihat apakah kita bisa ikut enggak gitu loh. Kalau kita ditawarin bisnis, ayo join yuk trading, berapa modalnya? 50 juta lah. Kalau uang kita cuma 10 juta gimana ikut, ya kan? Jadi kita pasti tanya modal berapa. Modal ini tentu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang investasi modal yang paling kecil berapa? Saya tanya Anda jawab aja. Jujur, Anda mau jualan apa? Yang paling murah aja pisang goreng. Kita ngomong pisang goreng ya. Dari nol ya, kita ngomong dari nol pisang goreng. Anda mau jual pisang goreng lah paling murah. Di jalanan lah, nggak usah sewa lapak. Nggak sewa lapak pun di jalanan ada jual juga, bisa dikejar-kejar Satpol PP. Saya pernah dulu, saya belum cerita. Maka Anda ngikutin ini, saya akan bagikan perjalanan hidup saya step by step ya. Saya anggap Anda mungkin bisa dapat satu ilmu baru ya, pengalaman dari orang, pengalaman saya, atau pengalaman yang saya lihat yang diceritakan orang ke saya, yang saya bagikan lagi. Nah, berapa kita jual itu di lapak? Misal kita bayar lapak 5.000 lah kebersihan, ya kan. Nah, berarti kita perlu sebulan perlu ya 150.000 kalau 5.000. Nah, terus beli gasnya, gas melon lah yang paling murah berapa, terus kompornya untuk pisang gorengnya, terus tempatnya untuk kita menggoreng. Itu butuh modal ya. Saya pikir kurang lebih ya 500.000 lah ya. Itu di luar misalnya kita belum lagi tendanya, gerobaknya itu. Saya dulu jualan bakmi sama teman-teman waktu kuliah itu pernah, karena kita coba jualan bakmi itu, bikin gerobaknya aja itu 1.400.000. Anda bayangkan tahun 90-an bikin gerobaknya aja 1.400.000. Dan itu memang katanya kayu yang bagus. Kita nggak ngerti kan, kita memang butuh kayu yang bagus, dan di dalamnya itu dilapisin aluminium ya, kayak plat gitu, supaya nggak kena api kan, nggak terbakar. Nah, itu modal kecil itu, belum sewa tempat, belum tarpalnya, belum peralatan mangkok. Itu kurang lebih hampir 3 jutaan, 3-4 jutaan lah kurang lebih itu.
Itu pun tidak ada jaminan bakal sukses. Kalau ada yang jaminan bakal sukses mah enak. Dan di dunia ini tidak ada yang jaminan bakal sukses. Sekalipun Anda join di channel YouTube ini Suhu Togel yang Apat ini, sekalipun saya bahas tentang togel, tentang judi kasino, bola, itu tidak ada jaminan sukses. Karena kita memang tidak bicara sesuatu yang pasti. Mana ada yang jaminan sukses? Anda tanya, bahkan ketika Tuhan, ya, kita lahir ke dunia ini, Tuhan pun tidak ada jaminan buat kita akan sukses. Dalam arti kata, kamu tidak pernah sakit, kamu tidak pernah ngalami masalah, kamu tidak akan pernah miskin, nggak ada kan? Kamu akan dapat pacar, dapat teman yang baik, suami atau istri yang baik. Enggak, ini semua tergantung pada diri kita sendiri. Tuhan hanya menciptakan kita, melahirkan kita dari rahim orang tua kita, dan begitu lahir kita fight masing-masing. Oke ya. Jadi pertama kita akan bicara tentang modal berapa yang dibutuhkan, itu pasti. Nah, dengan investasi ala togel ini berapa modal kita nanti akan saya jelaskan. Itu tidak lebih dari 250.000, 200.000 bahkan nggak perlu. Itu modal. Bisa nggak kita terjun? Kalau saya nawarin Anda, ikut yuk jualan produk ini, terus Anda bilang boleh Suhu, jualan prospek nggak? Saya bilang prospek. Nah, pasti Anda tanya modalnya, ya beli mesinnya aja dulu 150 juta lah. Nah, kan Anda bilang nggak punya duit beli mesin. Oke, kita nggak skip dulu yang begitu-gitu. Anda ikut seminar segala macam bla 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 bla, join trading berapa? 5 juta, 20 juta, 10 juta. Itu pun kalau benar, banyak yang diciak kan, dimakan, dibawa lari gitu. Oke, modal. Yang kedua adalah rate of return. Ya, itu bicara tentang profitnya, berapa rate-nya. Kalau saya ikut bisnis Anda, saya setor 20 juta atau 50 juta, rate-nya berapa? Kira-kira, meskipun kita nggak tahu di lapangan, tapi secara umum aja di atas kertas yuk tunjukin ke kita, tunjukin ke saya. Kan ada prospek kalau kita gabung di satu bisnis perusahaan besar, kan dijelasin karena prospek. Nah, menurut pengalaman tahun kemarin, report kita di bisnis ini, rate of return-nya, ROI-nya, return on investment-nya itu misalnya setahun 20%, 30%, umpama 10%, atau sebulan 5%. Nah, kalau sebulan 5% itu pun sudah luar biasa. Kenapa? Kalau 5% berarti kali 12 bulan itu udah 60%. Itu sangat menakutkan. Nah, 60%. Jadi kalau kita taruh uang 100 juta, ya setahun 60 juta. Siapa yang nggak mau? Dan ternyata itu hampir mustahil ada yang begitu. Kenapa? Kita pakai logika aja. Kalau ada bisnis yang nawarin rate of return-nya, profitnya sedemikian besar, itu bank-bank besar seperti Bank BCA, dia tanya lu kurang berapa duit? 1 T, 100 T, langsung dia kasih. Kamu nggak kuat bayar hitungan T-nya lagi kan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Nah, itu jadi kalau ada yang nawarin bisnis yang nggak logis, yang nilainya lebih besar dari deposito bank, setahun deposito bank berapa? Nggak ada 10% kan. Bank-bank kecil ya mungkin ada, beranilah dia kan, supaya Anda minat, dia fight aja dengan Anda, misal 10%, 11%, tapi rata-rata dipotong pajak penghasilan, potong pajak bunga dan segala macam tetek bengnya, ya paling keluar ya mentoknya 6% setahun, 8% setahun, kurang lebih begitu. Jadi kamu taruh uang 100 juta di bank tanpa kerja pun, kamu makan bunganya 6% setahun, ya 6% 100 juta berapa? 6 juta kan. 6 juta berarti Anda bagilah 12 bulan, kurang lebih berapa? 500.000. Nah, kurang lebih gitu. Taruh 100 juta dapat 500.000 bunga, kurang lebih ya, belum dipotong pajak dan lain-lain gitu. Nah, pasti kita tanya dong, nah di investasi togel ini rate of return-nya berapa? Nah, Anda nanti akan tahu sendiri. Terus yang ketiga apa ya? Ketiga adalah payback period. Payback period itu biasanya bicara
ada hubungannya dengan rate of return-nya itu, ROI-nya itu kapan balik modal. Jadi kalau ada yang nawarin Anda bisnis, invest ini, invest itu, kita harus pikirkan juga kapan balik modal. Kenapa? Balik modal itu penting dulu untuk mengamankan modal kita. Nah, berikutnya kalau modal udah diamankan, berikutnya kita profit, untung atau loss ya, kita anggap itu namanya hoki nggak hoki, itu namanya bukan nasib sih, itu namanya ya bisnis ya memang begitu. Kalau nggak profit ya rugi, itu udah pasti. Nah, jadi kita harus hitung payback periodnya kira-kira berapa gitu loh, balik modalnya berapa lama. Di investasi live number toggle ini ya tergantung Anda mau buang berapa angka, Anda mau bet berapa angka. Nah, itu menentukan kapan Anda balik modal. Kalau Anda pakai 75 live number, 4 kali aja udah balik modal. Jadi 1 minggu itu udah balik modal, kalaupun lolos ya. Nah, pasti Anda tanya, gimana tuh supaya nanti lolos? Nanti ada di video berikutnya. Saya akan bagikan tentang bagaimana saya mengkalkulasi, mengkategorikan angka-angka dan berhitung probabilitasnya. Ya, kita gunakanlah ilmu-ilmu teori probabilitas, salah satu dari Gerolamo Cardano. Gerolamo Cardano itu kan pernah saya bahas ya dulu. Itu salah satu filsuf dari Italia yang hebat, cendekiawan, fisikawan, dan juga seorang penjudi ternyata. Nah, dia sudah mewanti-wanti kita, dan sering orang mengutip teori dia terhadap permainan togel, dan dia bilang permainan togel itu pembohong orang. Anda tidak bakal, memang secara teori Gerolamo Cardano itu bermain togel itu udah pasti mati, masuk ke nyemplung ke got, nyebur ke laut, itu udah pasti. Karena semakin hadiahnya semakin tinggi, probabilitasnya tuh semakin banyak dan semakin jauh kita terhadap tujuan tersebut. Jadi ya pintar-pintar kita kalau orang hanya mengatakan Gerolamo Cardano teorinya ya memang pemain togel adalah pemain togel adalah orang yang paling bodoh di dunia gitu. Tapi kita kan bukan hanya berdasarkan teori probabilitas, statistik, kita juga agak berhitung secara matematis, bukan hanya matematis, juga terhadap finance, keuangan. Karena togel itu kan ada diskon. Nah, mulai tertarik kan ada diskonnya kan. Kalau dulu orang nggak kenal, orang bilang mana ada togel ada diskon, ternyata togel online ada diskonnya. Oke. Saya buka-buka file dulu ya, karena terlalu banyak yang akan dibahas itu. Jadi lupa, saya ada catat sedikit. Udah, payback period itu kapan balik modal, rate of return sekali jalan itu profitnya berapa itu. Nah, ketiga ada risiko. Risiko 4 ya, risiko. Semua hal dalam dunia ini itu ada risikonya, risknya. Bahkan di Wall Street, itu salah satu bursa saham terkenal dunia di New York, Amerika, itu Wall Street itu ada pameo, ada pepatah bilang begini, high risk high gain. Semakin besar resiko sebuah sarana investasi, instrumen investasi, maka akan semakin besar risikonya. Dalam arti loss uangnya, loss pikirannya, loss segala-galanya itu semakin besar juga. Ini namanya itu seimbang, high risk high gain. Jadi kalau Anda mau cari yang aman-aman, yang resikonya kecil ya, tapi pengembalian hasilnya nggak bisa besar ya, karena dia aman, jadi pengembalian hasilnya pun kecil. Itu yang keempat. Terus ada lagi, ini penting banyak ya, kita bahas yang gampang-gampang aja. Yang terakhir itu saya ingin bilang itu kemudahan untuk menjalani. Ini penting. Jadi kalau ada teman Anda ngajak Anda investasi, ayo kita bikin ini yuk, modal keluarin begini-begini, profitnya begini-gini, balik modalnya begini-gini, kapan gitu. Terus Anda harus tanya, gimana menjalankannya. Ada bisnis, meskipun penghasilannya, prospeknya bagus, tapi Anda harus berkorban waktu, pikiran, keluarga, tenaga, bahkan sampai rumah pun Anda harus bekerja, berpikir ulang gimana menghadapi pesaing, kompetitor, barang komplementer, barang substitusi. Banyak sekali kalau kita bicara bisnis. Nah, itu pusing pulang ke rumah. Terus bagaimana dengan
dunia online sekarang, digital marketing kita seperti itu tambah rumit. Terus bagaimana dengan perilaku konsumen, kebijakan pemerintah, kebijakan lokal. Contoh kebijakan lokal misalnya jalur 3 in 1. Dulu kita buka restoran mungkin di Jalan Gajah Mada ya, Hayamur Gajah Mada itu, sebelum ada 3 in 1 orang gampang parkir, gampang makan, datang. Begitu ada 3 in 1, jam-jam sibuk, justru jam-jam orang makan itu ya nggak boleh lewat kendaraan. Jadi kalau dia sendiri dia mau makan nggak berani lewat situ, otomatis itu kita bicara tentang kebijakan. Nah, kebijakan ini pun ini risiko ya, itu boleh dibilang risk juga. Nah, ada yang bisa diprediksi, ada yang bisa nggak diprediksi, ada yang bisa disiasati, ada yang nggak bisa disiasati. Nah, itu namanya campur tangan pemerintah dalam terhadap kebijakan ekonomi setempat. Kita bicara lokal ini. Nah, kemudahan menjalani, gampang nggak gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang invest berapa? 100 juta. Oke, saya ada uang nih, kita invest ya, teman terus ngajak gitu. Terus profitnya berapa? Dia bilang profitnya sebulan bro 5%, setahun misalnya 5%. Aman nggak? Aman ya kan? Aman, dia jamin aman nih. Kita ngomong bakal tenggelam nggak, sukses nggak, bakal maju. Misalnya dia bilang jamin bakal maju, jamin aman, ini prospek sekali. Oke, 100 juta setahun, profit 5 juta. Nah, kita mikir lagi, 5 juta berarti 1 tahun berarti butuh 20 tahun balik modal kan. Ya kan, 5 juta 5% ya kan, 5 juta. Nah, ini kelamaan. Nah, jadi kita pikir, taruhlah kalau dia nggak kelamaan, berapa? 10%. Nah, kita harus mikir ulang lagi. Dibandingkan kita taruh uang itu di bank, gampang kan? Kalau bank, kita datang ke bank apapun, kita datang, kita tinggal duduk, perlu apa Pak? Perlu apa Ibu? Saya pingin deposito berapa? 100 juta. Tinggal duduk, ongkang-ongkang kaki, santai, disuguhkan makanan ringan atau minuman aqua ya kan, kita minum. Terus kemudian petugas bank itu, teller customer service akan mengerjakan semuanya itu. Kita tinggal tempatkan uang dan setiap bulan kita terima bunga. Nah, jadi kalau hasilnya itu tidak lebih besar 2-3 kali lipat dari deposito, dan harus Anda harus ikutan kerja, ikut berpikir dan segala macam, itu boleh dibilang bisnis itu tidaklah bagus. Kenapa? Kita harus berpikir sementara hasilnya tidak lebih besar dari deposito bank. Jadi sampai sini Anda paham ya, itu poin-poin investasi yang ingin saya katakan berkaitan dengan togel ini. Nah, jadi waktu saya lihat online ini, di video sebelumnya udah pernah saya cerita, loh kok banyak permainan seperti ini, kontes SEO tentang togel, tentang agen bola. Nah, kemudian saya pelajari tentang togel, permainan togel ini, dan saya hubungkan dengan investasi. Ternyata ini peluang yang bagus. Peluangnya di mana? Begini. Untuk terjun di 75 live number itu, investasi togel itu hanya butuh modal sekitar 200.000. Sangat kecil ya kan. Kita bisa menghemat pengeluaran kita, beli rokok, ngopi, atau gaji sebulan di bawah 200.000. Oke. Gampang nggak? Gampang. Tinggal kita hitung-hitung, coret-coret, tinggal kita input 00, 01, 02, 1000, apa 2000 ya kan. Nah, udah selesai kan. Nggak sampai ya setengah jam lah, gampang kan. Habis itu kita lakukan pekerjaan kita, aktivitas kita, kerjaan kita atau apapun itu, tinggal tunggu jam 5 waktu yang menentukan tuh, jam 5.45 tuh ada yang melirit kan. Dulu kan belum ada Android kan, layar handphone kan pakai pelirit kan, dipelirit tuh, ditekan pelan-pelan gitu, diintipin kepalanya apa, askop kepala ekornya apa kan, dak-dikduk kan. Kalau dapat, wah luar biasa gitu kan. Kalau nyebur ya sama-sama nyebur ke laut gitu. Nah, itu enaknya gitu. Nah, gampang, hanya setengah jam kita oret-oret angka, diskusi sama teman, kita input paling 10 menit udah selesai, gampang dilakukan. Nah,
Rate-nya berapa? Rate kembali tergantung rate of return-nya, profitnya kembali tergantung angka yang Anda buang. Tapi secara umum kalau buang 75 ya kita dapat 25%, kan lumayan kan, 25% loh. 25%. Sangat besar 25%. Risikonya apa? Ya tetap semua bisnis ada risikonya, tetap kita ada loss-nya, tapi kita berusaha meminimalkan risikonya ini. Di video lanjutan ya tentang mencari angka 75 angka live number. Nah, untuk Anda yang masih menyangga ataupun ragu-ragu, ataupun yang Anda nyasar di channel ini, kemudian Anda tertarik, Anda pasti berpikir togel itu seperti apa sih? Ya, memang kita sering dengar togel. Nah, togel itu patokan kita togel Singapura aja. Ya, nggak patokan, nggak seperti zaman SDSB dulu podcast, nggak ya. Kita bicara tentang togel Singapura. Togel Singapura itu sekali keluar itu kan dia ada 4 digit angka. Sebelum saya bahas 4 digit angka ini, saya bahas berbagai macam pasaran togel. Bukan pasaran togel, pasaran Makau, Hongkong, nggak, kita nggak ngomong gitu. Itu ada video khususnya lagi tentang togel penipuan. Nah, saya akan kupas habis. Kupas tuntas ya, berdasarkan pengalaman saya, bagaimana di Ciak Bandar juga kan, bandar togel ada tuh di Ciak dulu. Saya bisa terjun sejauh ini, bisa ngerti sedalam ini ya karena memang dari hasil eksperimen, bukan ya yang kita alami. Dan sekali lagi saya tidak mengajarkan Anda bahwa Anda harus jadi pemain togel, enggak. Ini hanya berbagi pengalaman masa lalu yang berkaitan dengan dunia ini. Ada banyak pengalaman saya, bukan hanya di togel, kehidupan nyata pun ada. Saya pernah jualan saya tuh kuliah di Trisakti ya kan. Kalau Anda tahu kuliah di Trisakti kan kuliah orang-orang berduit lah istilahnya, top itu kan. Tapi saya pernah waktu kuliah itu saya pernah jualan asongan. Anda tahu jual asongan. Bahkan ketika Mall Taman Anggrek itu baru berdiri nggak lama, saya pernah jual asongan rokok di sekitarnya itu. Tapi saya nggak ngerti ya, ini kisah hidup saya. Tapi saya dari situ saya tahu betapa orang-orang yang pinggir jalanan itu menderita seperti apa. Karena saya tahu, bukan saya sengaja memancing pengalaman itu, nggak tahu. Saya juga jalan hidup nanti saya akan cerita seperti itu. Anda kan nggak tahu. Saya bahkan sama teman ada keluyuran sampai mau tidur di jalanan. Padahal rumah om tante di mana-mana ada. Tapi ya karena kita masih muda, umur belum ada 20 tahun, keluyuran di kota besar Jakarta, ya sampai mau tidur di jalanan pun ada. Dan saya kaget ternyata di jalanan itu ada aturan mainnya. Nanti saya akan cerita kalau ada waktu, saya cerita lagi. Nah, jadi kembali kemana itu? Kita bicara togel. Jadi togel itu kan ada banyak permainannya. Ada colok naga, saya nggak akan jelaskan detail ya, Anda pelajari sendiri. Colok jitu, terus ada colok apa lagi? Ada sio itu ada sio monyet, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, sio ayam, sio ular, sio tikus. Itu seperti sio yang ada di penanggalan kalender lunar ya, kalender Cina itu ada sio-sionya. Jadi setiap 12 tahun kan ganti satu sio gitu. Jadi itu sebenarnya angka dari 00 sampai 99 dibagi aja, jadi 12 sio. Itu sama aja sih, Anda main sio itu sama seperti kita main 2D aja. Terus ada 4 digit. 4 digit itu hadiah paling besar. Terus ada 3 digit, 4D, 3D, 2D, 2 digit itu. Terus ada colok bebas, colok naga, colok jitu. Terus ada tengah. Ya seperti saya bilang, di online ini luar biasa permainannya. Ada tengah tepi, angka dasar. Terus ada kembang kempis, silang homo, banyak permainannya kan. Terus ada lagi yang belakangan ini ada genap ganjil yang sering orang main, besar kecil genap ganjil. Permainan yang paling sering orang main itu ada colok
colok bebas. Nah, colok bebas pun ada colok bebas 2D, istilahnya Makau kan, parlay. Kalau di taruhan bola nama parlay, mengkombinasikan beberapa pasaran untuk memenangkan hadiah yang lebih besar. Nah, yang sering orang main itu ganjil genap, terus 4D, 3D, 2D, terus colok bebas, besar kecil. Nah, itu yang paling sering orang mainkan di togel darat. Tapi kalau di online itu ada lagi apa, kembang kempis, ada yang bolak-balik BBFS, bolak-balik full set, terus ada apa, pola tarung dan segala macam deh, banyak sekali. Saya nggak hafal karena memang waktu itu saya belajar hanya yang menurut saya itu logika masuk aja. Kalau logika nggak masuk, saya skip biasa. Jadi saya fokus. Saya dari semuanya itu, kalau Anda mau main besar kecil, ganjil genap itu kan 50-50. Nggak ada strateginya, itu hanya berdasarkan feeling. Paling kita strateginya probabilitas. Sesuatu itu akan terulang kembali nggak? Kalau Anda terulang kembali, ya berarti kalau dia buka genap, Anda beli genap, ikutin. Kalau dia buka ganjil, Anda beli ganjil. Kalau dia buka besar, Anda ikutin besar. Dia buka kecil, Anda ikut kecil. Tapi atau Anda sebaliknya, Anda frontal, Anda melawan. Jadi kayak melawan bukaan hasil togel Singapura itu. Kalau dia buka besar, besok Anda hajar kecil. Pokoknya Anda lawan deh. Begitu dia buka kecil lagi, besok Anda besar. Kalau Anda memilih perlawanan seperti ini, itu seperti berarti Anda seperti main pingpong kan, cetak, 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 bolak-balik kan. Berarti kalau Anda main begini, Anda punya pikiran bahwa angka itu akan keluar secara acak, berhadap-hadapan, bertentangan. Tapi kalau Anda bermain ngikutin pasaran yang angka togel yang muncul, berarti Anda bermain mengikuti arus. Ada ngikutin arus, berarti Anda istilah ngikutin bandar gitu kan. Nah, itu bicara persepsi, bicara pribadi kita masing-masing tuh, orang seperti apa. Ada orang yang melawan, ada orang ngikutin bandar. Itu bicara persepsi aja. Nah, ada dua permainan menurut saya yang paling logis, itu adalah permainan live number di 2D dan colok bebas. Kenapa colok bebas? Colok bebas itu kalau kita pasang 100.000 kan kita dapatnya 150.000. Jadi kita kalau pakai ilmu strategi, orang kan ada strateginya kan, bukan bisnis aja, bukan permainan aja, ada strategi olahraga. Dan dalam judi pun ada strateginya, main togel pun ada strategi, adanya double up. Pasang 100.000 nggak keluar, besoknya 200.000 nggak keluar, berarti udah kita kalah 300.000 kan. Besoknya 300.000, minimal kita harus 400.000. Kalau 400 di 300, 400, 200, 100 berarti udah 700 kan. Kalau nggak dapat lagi yang keempat kali tuh 700, berarti 800, kurang lebih gitu. Kalau punya modal lebih besar lagi, 100 nggak dapat 200, dia selalu lipat 2 kali lipat. Jadi 100, 200 nggak buka, berarti udah 100, 200, udah 300 kan. Ketiganya 600. Nah gitu, 600, 300, 900 kan. Keempatnya berarti 1.800, 1,8 juta. Nah itu untuk yang modal besar. Begitu dapat, kita dapatnya pun banyak. Nah, kalau Anda suka main colok bebas ya, Anda harus ingat probabilitasnya tuh bukan 4 kali loh, tetap 1 kali. Karena angka itu 0 sampai 9 itu ada 10 angka. Itu probabilitas kita tetap 1 kali, tetapi kita punya kesempatan untuk mengundi bola itu 4 kali. Ya, tapi bukan berarti probabilitasnya kamu 4 kali, 4/10, nggak ada. Tetap kita anggap satu dadu itu ada 10 muka. Dadu biasa kan cuma 6 muka, 1 sampai 6 kan, 6 sisi. Nah, di togel ini kalau Anda colok bebas, dadu itu 10 sisi, 10 muka. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Dilempar sekali. Anda punya 4 kali lempar sekali 7. Nggak ada 7, dimakan. Lempar sekali lagi. Misalnya Anda pasang 6, keluar 0, udah dimakan. Gitu. Tapi Anda punya 4 kali lemparan.
Itu nama yang disebut probabilitas. Itulah yang disebut, yang diajarkan salah satu bapak probabilitas ya, teorinya itu ya Girolamo Cardano itu. Nah, itu. Kalau Anda main colok bebas, kan sering orang lihat begini kan. Ada dua kutub, Anda tinggal pilih sendiri. Satu adalah mencari angka yang tidak pernah keluar. Dalam togel itu kan ada bukaannya kan, ada rekapannya kan, dari tahun-tahun apapun di internet pun ada, dari tahun zaman dulu pun ada. Nah, Anda lihat tuh bulan ini, 2 bulan ini angka apa yang nggak keluar. Misal angka 7 yang nggak keluar, atau angka 9 nggak keluar. Berarti Anda mulai gulung angka 9 kan, Anda mulai bet angka 9, Anda beli colok bebas. Tapi kalau dia nggak keluar terus, ada berapa kali angka togel nggak pernah keluar? Mungkin ada 18 kali mungkin ya. Apa 24 kali, saya nggak tahu. Saya nggak terlalu ikut begitu. Nah, Anda hanya milih yang nggak keluar, pasti keluar nggak? Pasti keluar. Setahun dia pasti keluar. Tapi Anda punya modal nggak untuk menggulung, melipat taruhan seperti itu? Kalau Anda hanya beli 50.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 konstan, dia 10 kali keluar, Anda dapat 1 kali, taruhlah colok bebas 1,5, Anda 150.000, tapi Anda udah kalah 9 kali. Jadi Anda masih kalah 8 kali. 8 kali 7 kali setengah lah ya. Anda masih kalah 750.000. Jadi meskipun dapat 1,5 kali, kalau Anda, karena Anda konstan 100.000, 100.000. Atau Anda colok bebas, Anda cari dia yang sering keluar. Nah, itu juga bisa. Kalau saya sih lebih suka cari yang sering keluar. Misalnya dalam 1 minggu ini, angka apa yang sering keluar? Misalnya angka 1. Nah, saya akan pasang angka 1 ketika 3-4 kali dia belum keluar, saya udah pasang angka 1. Nah, dengan catatan ya double up, dilipat, digulung terus taruhan kita. Itu baru menghasilkan uang. Kalau konstan, Anda jangan ngomong tentang inilah, tentang colok bebas, itu pasti Anda kalah. Di bisnis apapun Anda akan kalah, di taruhan apapun, karena Anda konstan. Oke. Girolamo Cardano tuh selalu mengatakan bahwa hadiah yang makin besar itu membuat kita tuh akan susah memenangkan permainan itu, karena memang probabilitasnya semakin jauh. Kita bicara tentang angka togel 4D ya. Jadi 4 digit angka togel ini, patokan togel Singapura itu akan keluar 4 angka. 1, 2, 3, 4. Saya jelasin dulu. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Angka yang pertama itu sering disebut as ya. As, yang kedua kop, AK, kepala ekor. As, kop, kepala ekor. AK, KE, ya kan? Nah, probabilitasnya berapa? Probabilitasnya itu berarti dari 4 digit 0, 0, 0, 0, 0 sampai 9999. Berarti total ada 10.000 peluang. Ya. 10.000 peluang. Jadi hadiahnya apa? Hadiahnya misal 1.000 dapat 4 juta atau 3 juta. Memang hadiahnya besar. Hadiahnya berapa ratus lipat kali? 300 kali kan. Tapi peluangnya kan 10.000 peluang. Itu berarti seperti ini, ada, biar Anda jelas saya kasih ilustrasi nih. Ini di sawah nih, ada 10.000 lubang. Lubang bakal keluarnya tikus tuh. Anda disuruh nangkap tikus, satu perangkap Anda taruh di satu lubang. Begitu Anda lihat lubangnya, banyak amat lubangnya. Logika Anda jalankan, nggak mungkin bisa dapat tikus ini. Ada kemungkinan ada 1 di 1 per 10.000. Anda kira-kira mau nangkap tikus nggak? Anda pasti, aduh. Tapi karena ini permainan togel, banyak orang berharap bahwa saya akan dapat kan. Nah itu jadi sangat-sangatlah susah itu. Makanya orang bilang pemain togel orang bodoh. Ya benar, orang bodoh. Nah, oke. Sekarang kita nggak ngomongin yang 4D-nya, itu susah. Saya punya teman pernah loh, tapi itu dia mimpi. Itu luar biasa, itu menang hampir 9M kalau nggak salah. Hebat. Itu pun bukan karena dia, yang bantu menafsirkan mimpi aja dapat sekitar 300-an juta loh.
bayangin aja, pastinya dia bilang saya dapat 1 M lah gitu kan. Ya nggak mungkin lah orang begitu, mungkin ada 300 juta itu dikasih. Mimpi. Nah itu benar-benar hoki. Makanya kan ada orang sembahyang ke sana, minta wangsit di sini dulu zaman STSP kan, supaya dapat hoki. Nah memang ada orang-orang tertentu bisa hoki. Ada satu hotel tuh di Mangga Besar itu sering kasih orang angkat togel tuh. Jadi di kamar itu tuh, saya nggak ngomong hotelnya ya, karena teman saya pernah tahu tuh, pernah dapat tuh. Tapi bukan 4D, dia dapat 3D. Karena dia sama keluarganya nginep di situ. Malam-malam dia merasa itu ada apa? Ada orang mondar-mandir di depan kamarnya itu, lorong-lorongnya, tapi nggak ada orangnya, tapi dia ada. Kemudian dia mencium bahwa ada bau-bau rokok gitu ya, tapi dia bilang itu bukan rokok, dibilang kemenyan bukan kemenyan, dan memang nggak ada orang di situ. Nah tapi dia merasa itu semacam asap lah, ada rokok, bukan nggak ada asap sih, cuman ada bau seperti itu. Nah terus dia tidur, dia mimpi angka gitu. Terus dia beli, dapat ya, tapi dia iseng-iseng waktu itu tiga di kalau Anda mau tahu di mana, yang dijelasin mana, ada salah satu hotel itu, hotel biasa bukan hotel berkelas, dan di Mangga Besar mana ada hotel berkelas kan, hotel biasa seperti itu. Nah itu orang cari wangsit segala macam kan, supaya dapat togel kan, sembayang lah segala macam. Ini nanti di video berikutnya saya akan jelasin lagi, ada triknya. Kalau menurut kepercayaan orang Tionghoa yang suka begitu tuh, ada logikanya masuk, tapi akan di video berikutnya ya. Oke. Nah sekarang kita fokus di 2D. 2D itu berarti 2D itu bisa di depan, bisa askop itu juga 2D, askop kepala ekor. Nah ini juga 2D kan di depan. Nah terus yang kop dan kepala ini juga 2D, tapi ini di tengah. Nah yang terakhir itu kepala dan ekor 2D belakang. Nah ini yang sering orang mainkan ini. Nah kita fokus di sini ya, 2D. Ini udah masuk Geronimo Cardano, udah kita singkirkan, karena memang cara togel itu udah nggak bakal menang. Lu main togel, lu siap-siap bangkrut. Dan makanya banyak orang terjun jadi bandar togel begitu, dengan pasaran-pasaran penipunya. Itu udah pasti lu habis deh, amsyong, hancur dah. Kita nggak ngomong gitu, kita ngomong 2D. Dan sekarang kita akan masuk dan dihitungan bisnisnya ya, secara akuntansinya seperti apa. 2D itu adalah permainan angka, kita menebak kepala dan ekornya. Jadi kalau dia buka 1, 2, 3, 4, angkanya ya 1, 2, 3, 4, berarti 34 itulah. Kalau kita beli angka 34, nomornya 34, kita menang. Kalau kita beli 50, kita kalah karena keluarnya 34. Ya, sampai sini paham. 2D itu probabilitasnya adalah 100 angka. Ya. Jadi ada 100 lubang tikus, yang 10.000 kan kebanyakan kan? Udah susah dah. 100 lubang tikus, kita menebak di lubang mana tikus itu keluar. Ada 100 tuh. Tetap masih susah tuh. Tapi kita akan lihat ya secara bisnis. Angkanya dimulai dari 00 sampai 99. Ya. Hadiahnya berapa? Hadiahnya ada 70 kali dari taruhan kita. Jadi beli togel, misalnya kita beli yang paling murah, pasarannya Rp1.000 ya. Kalau udah ada yang lebih murah lagi ya, mungkin karena efek persaingan bisnis. Ini kan togel juga bisnis kan, jadi banyak persaingannya juga. Kalau diskon pun mungkin ada persaingan, tapi nggak akan separah gitu diskonnya. Nah, kita anggap minim pembelian ada 1.000 perak ya, Rp1.000. Rp1.000 kalau kita beli misalnya 34, beli satu angka Rp1.000, kemudian dapat hadiahnya 70.000, berarti kita untung 69.000. Luar biasa ya, ini berarti hebat. Kalau kita mau menang togel, gampang, tiap hari juga menang togel. Beli aja angka 00 sampai 99, 00, 1000,
01 1000, 02 1000, ya, 03 1000, 04 1000, terus 1011 sampai 89, 98, 99 plek 100 angka kita beli 1000. Pasti keluar dapat togel. Dan Anda akan mengatakan bodoh Suhu. Ya bodoh lah, kenapa bodoh? Belanja 100.000 dapatnya 70.000. Tiap hari tekor 30.000, 30.000, 30.000. Bodoh, benar. Jadi orang yang bilang pemain togel bodoh, ya benar, bodoh. Oke. Berarti Anda paham ya, sampai sini udah paham. Kita belanja semuanya, kita beli semua angka itu, modal kita 100.000, dapatnya 70.000, tekor. Benar, tekor. Oke. Sekarang togel itu ada diskon, bro. Profesor, doktor, insinyur, ahli matematika, ekonom, siapa lagi? Filsuf, ahli hukum, nah, tokoh agama, ya kan? Togel ada diskonnya. Diskon berapa? Kita anggap yang normal aja ya, 29% untuk angka 2D. Nah, kalau udah 29% berarti kalau kita belanja semua nomor itu, ayo, dari 00 sampai 99. Tadi kalau beli semua tanpa diskon kan 100.000. Kalau kita beli semuanya itu berapa? Ada diskon 29%. 71.000, bener kan? Diskon 29 kan, tinggal kita belanjanya 790 perak kan? Belum ada 1.000 kan udah kepotong 710 kan kepotong 290 rupiah kan, 710 rupiah kali 100 angka, berarti kan kalau muncul 71.000. Nah, dapat berapa? Dapat 70.000. Sekarang ruginya berapa? Dari 30.000 sebelum diskon menjadi ruginya 1.000 perak. Bodoh? Bodoh. Kenapa? Tiap hari kita setor duit 1.000 perak buat bandar. Bodoh, benar, masih bodoh. Itu masih Gerolamo Cardano nih. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuang 2 angka saja dari 100 angka itu? Nah, ini mulai menarik di sini. Jadi, waktu saya mulai mengedukasi, mempopulerkan, sebenarnya teori ini, rumus ini jurus ini itu udah di-share sama teman-teman dulu di suhutogelwordpress.com itu. Tapi ya nggak seheboh itu. Begitu saya jelaskan lagi secara bisnis, secara matematika, investasi, kemudian masuk logika, dan semua orang mengatakan, wah ini luar biasa ini ilmu ini. Nah, kan kita buang 2 angka itu ya, buang 2 angka. Ini saya hanya mempopulerkan loh ya, bukan berarti saya yang menemukan, mencetuskan. Enggak, saya yang mempopulerkan, membuatnya lebih mudah dipahami, lebih mudah masuk otak, dan sedikit ada gambaran teori bisnisnya. Nah, kita buang 2 angka aja, kita dapat berapa sekarang? Jadi kita nggak beli 100 angka, kita beli 98 angka. Pasti Anda tanya, lah kalau yang kita buang itu keluar gimana Suhu? Bro, kalau yang kita buang, lah kalau Anda yakin itu yang keluar, ya Anda beli 2 angka itu, gampang kan? Lah kenapa Anda nggak berani? Kan ada orang ragu-ragu kan dalam hidup ini, kan ada orang yang apa istilahnya sih, antara pecundang dan apa, ada puisinya tuh, bagus tuh. Ada orang yang memang punya harapan, ada orang yang penakut, itu seperti. Nah, kalau Anda takut, kenapa Anda nggak beli 2 angka itu? Anda coba aja 2 angka itu, 2 lubang Anda tancapin, pasang perangkap, lihat kira-kira keluar nggak tikus itu. Kalau kita 75 lubang ada pasang perangkap aja tikusnya nggak keluar, apalagi lu 2 lubang aja. Logika ini kan main di sini kan. Oke, kita buang 2 angka lagi. Umpama nih, angka apa yang dibuang Suhu? Kita angka pojok aja, angka akhir aja deh, 00 dan 99. Angka double ya. Nah, Anda mulai otak-atik tuh nanti kan. Anda lihat di kapan keluar togelnya itu, angka double itu, homo itu akankah sering keluar? Ya kan?
genap-genap gitu kan, sama ganjil-ganjil 99 sama genap-genap itu kan angka homo kan istilahnya. Nah, akan keluar kalau kita buang 00 sampai 99, berarti kita belanjanya 98 nomor dengan diskon 29%, kita bayar kurang lebih 69.580 kalau nggak salah. Anda hitung ya, sekarang Anda hitung sendiri pakai handphone atau kalkulator, Anda coret-coret deh, Anda hitung. Teorinya begini. 98 kali 710 perak, 710 rupiah. Keluarnya 69.000, modal belanja kita itu 580. Kita dapatnya 70.000. Berarti kita ada untung, profit kurang lebih 420 perak. Lebih kecil dari pengamen jalanan. Pengamen jalanan kan sekali orang kasih misalnya gopek ya 500 perak. Nah, ini masih 420 rupiah. Udah profit loh. Anda hitung sendiri. Profit kan? Nah, tetapi ini profit ini kan kecil. Kita nggak bisa bilang untuk profit saya punya modal kecil nih, saya mau modal cuan besar nih, saya ingin untung besar. Nggak, itu teori ekonomi memang begitu. Anda berarti punya jiwa kapitalisme luar biasa, istilahnya dengan modal kecil ingin cuan besar, ingin untung besar itu ya. Itu mustahil ada tapi kan susah. Nah, kalau Anda 420 itu nggak cukup, Anda naikkan nilai bet Anda. Ini sama seperti kita main asuransi nih. Ada ini di cover lebih, Anda bayar premi lebih, istilahnya kan gini. Nah, 1000 dapat buang 2 angka 00 dan 99 itu profitnya 420 perak. Pasang 10.000, buang 00 dan 99, keluar profit Anda 4.200. Kurang nih 4.200 nih, mau beli apa gitu kan. Pasang satu angka 100.000, keluar nih 42.000. Modal Anda berapa tuh? 600.000, 6 jutaan ya, 100.000 kan, dapat 42.000. Nah, kecil ya. Anda pasang 1 juta. 1 juta berapa? 420.000. Nah, 1.420.000 sehari berapa tuh? Kurang apa? 69 jutaan ya kan? Nah, kurang lebih gitu. Nah, atau memangkas lebih banyak angka-angka yang dibuang. Makanya kita ada istilahnya life number 75 angka. Tidak mesti, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mesti buang lebih banyak angka. Kalau kita membuang lebih banyak angka, berarti kemungkinan kita gagal pun semakin besar kan. Nah, jadi dulu ada salah satu teman itu pernah bagi email ke saya. Yang maki juga ada, yang koreksi saya, yang dukung juga banyak. Saya apapun itu saya ucapkan banyak terima kasih. Itu kan menambah wawasan pengetahuan. Dia pasangan ini, suami istri kalau nggak salah. Waktu itu dia online di Google, kemudian menemukan teori yang saya kupas ini dan dia pelajari. Dia merasa ini luar biasa dan dia pernah kalah togel habis-habisan, menang pernah, kalah, tapi di total dalam kehidupan dia tuh dia kalah. Dia curhat kepada saya, ucapan terima kasih ya. Jadi dia bilang suatu saat dia mengumpulkan uang dana sekitar 15 jutaan dan 3 bulan stop main togel. Dari hasil kerja usaha dia main, kemudian dia invest teknik ini di permainan togel. Dan dia tidak buang banyak-banyak angka, dia hanya buang kurang lebih 5 angka. Nah, jadi kalau misalnya buka angka double 00, 01, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 kan. Nah, begitu buka minggu ini, besoknya dia pangkas 5 itu. Nah, satu hari dia bisa dapat kurang lebih 500.000 ya, dengan membuang angka 5, kalau nggak salah 5, kalau nggak dia bilang. Saya cari amannya 5, meskipun orang bilang saya bodoh, dan saya
adu untung sama gitu, sama bandarnya istilahnya. Jadi satu hari 500.000, dan dia bilang saya sampai sekarang udah 6 bulan. Waktu itu dia kirim email ke saya, dia bilang cerita 6 bulan nggak pernah mati, nggak pernah nyemplung ke laut istilah, lu sukses terus. Anda bayangin berapa duit yang sudah diambil. Dan dia bilang ini salah satu kehebatan otak manusia berpikir dalam satu permainan yang orang bilang mustahil untuk meraih untung. Nah, kemudian saya mempopulerkan lagi teknik investasi ini dengan satu film yang pernah saya tonton, dan kalau Anda ada waktu luang Anda boleh tonton. Itu adalah 21 Blackjack. Itu bicara tentang probabilitas. Itu film yang diangkat dari kisah nyata. Sekelompok mahasiswa dari MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, itunya ITB-nya Amerika Serikat, Amerika. Nah, dibantu dosennya mereka menghajar permainan kartu di kasinonya Las Vegas. Itu sebagian kisah nyata, tapi sebagian ditambah cerita-cerita fiksi supaya lebih menarik ditonton. Nah, itu kisah nyata. Jadi mereka memakai ilmu logika, matematik, statistik, semua tuh daya ingat, semua psikologis yang hebat. Satu kelompok mereka datang ke kasino, duduk saling berhadapan, pura-pura tidak kenal. Nanti saya akan cerita tentang kasino, kerja di kasino. Anda tetap di channel ini. Datang mereka main. Jadi kalau 4 kartu dikocok, 4 kartu itu kan udah kehitung dong. Kingnya 4, satu kotak itu ya. Satu tumpuk kartu itu kan asnya 4, kingnya 4, hitamnya berapa, merahnya berapa kan ketahuan kan. Kan ada 1, 10, ada 13 kan. 13, 52 kan. Nah, kalau dicampur berarti kalau 4 tumpuk berarti kingnya ada 4 kali 4 16. Nah, satu yang daya ingat udah keluar berapa. Jadi itu mereka pakai kode, pakai gini, dan akhirnya menang. Tetapi dianggap curang kan, karena itu dianggap kerjasama kan, kadang-kadang begitu. Nanti deh saya bicara tentang bola kan, hati-hati ya. Anda bandar tuh kalau merasa kita curangin dia kadang macam-macam loh. Padahal dia yang nipu kita nggak apa-apa. Kalau dia dihajar player, masa dia ini? Berarti itu boleh dibilang bandar itu kan bukan bandar lah. Kalau orang bandar itu dia nggak penting, nggak takut. Ini kan namanya dia hobi. Dianggap ya, you mau main ya risikonya begini. Lu mau coba, oke. Lu main ya pinter ya, lu hoki lu. Kau yang penting brandnya kan naik kan. Dia nggak ngambil dari kita kalah, enggak. Bandar tuh ada posisinya sendiri. Tapi yang bandar-bandar kecil ini kadang kan sewot kan. Kalau kita menang banyak, akun kita ditutup, rekening ini nggak boleh daftar, IP ini dilarang, nomor handphone ini diblokir, gitu kan. Nggak fair kan. Akan saya kupas nanti. Nah, jadi mereka datang di Las Vegas, main, kemudian ditangkap, dipukul karena dianggap main curang tuh. Jadi itu kayak trik lah kan. Dan di film itu kan ada semboyannya winner chicken dinner. Itu kan peribahasa dulu zaman Amerika, zaman dulu tuh kayak kalau menang itu enak dong. Makan ayam kan enak kan. Banyak orang susah kan makan ayam kan enak istilahnya. Winner chicken dinner. Terus di film itu ada dibilang, when you change the rule, you change the game. Anda ingat baik-baik ini. Ketika kita mengubah aturan mainnya, kita mengubah permainan itu. Nah, di permainan togel tuh begitu. Kita kenapa saya mengajarkan Anda beli banyak angka, misalnya 75 angka live number. Kenapa? Kita berbalik posisi. Ya, Anda ingat baik-baik. Orang berani jadi bandar togel, berarti dia kan punya peluang yang besar untuk menang. Dia pegang 10.000 peluang, 9.999 kita pegang 1. Ya jelas dia makan kita. Misal Anda mau beli 4D, dia jelas makan kita. Nah, kalau 2D dia pegang 99 peluang, kita pegang 1 peluang. Jelas dia makan kita. Anda percaya deh. Susah. Anda boleh coba kalau nggak percaya.
Tetapi kalau bagaimana kita berbalik keadaan, kita pegang 99 peluang dan bandar kita kasih 1 peluang. Kira-kira dia berani nggak jadi bandar lama-lama? Dia akan berpikir, waduh, nggak bisa begini keadaannya. Tetapi karena memang faktanya pasaran togel ada diskonnya. Jadi kita berbalik, celakanya lagi kita membuang 75 angka atau 2 angka itu kita yang tentukan loh. Jadi kita balik keadaan, kita beli banyak angka, kita jadi bandar, dan bandar jadi player. Kita kasih dia 2 angka yang harus dia buang. Kalau dia memang buka 2 angka itu, ya hoki bandar. Kita saja secara umum ya, yang beli 2 angka, 3 angka di 2D ya, kita ngomong 2D ya, kepala ekor itu, kita beli 5 aja kita nggak dapat. Kita pilih sendiri loh. Mungkin hari ini saya mau tulis, kayaknya buka 88 deh, 88 1000 perak, terus 37 1000 perak. Terus tadi saya di jalan ditabrak baja ini, belakangnya tuh 56 1000 perak. Tadi nemuin duit tuh 50 perak tuh, duit kuno tuh, 50 1000 perak. Nah, kita yang tentuin aja, kita prediksi aja, kita hitung aja sampai kepala botak keluar minyak, nggak keluar tuh, ya kan? Kita hitung. Nah, apalagi kita balik keadaan yang kita hitung ini kita sodorkan ke bandar. Lebih parah lagi. Kenapa? Kita yang nentuin, dia yang beli kok. Sementara dia nggak nentuin, kita aja kita nyungsep, apalagi kita nentuin. Jadi bandar tuh akan berpikir ulang, waduh nggak bisa begini. Dan faktanya memang nggak bisa begitu. Kenapa? Belakangan setelah ilmu itu heboh, dan sampai sekarang mungkin ya, saya udah lama nggak main togel, kayaknya dibatasi. Jadi 1 orang itu nggak boleh beli banyak-banyak angka lagi. Dibatasi mungkin paling banyak 45 atau 50 angka. Jadi dia nggak boleh, jadi begitu 50 angka berarti Anda 50-50. Jadi bandar punya peluang 50, kita peluang 50, dan bandar nggak takut. Kalau 50-50 itu hanya bicara kamu punya modal sekuat dia apa enggak gitu. Jadi bandar mau lihat, lu boleh 50-50, gua nggak takut. Lu modal besar ya, lu menang hoki lu, tapi lu tetap secara hitungan kertas, teori lu apapun, lu tidak akan bisa, karena kita batasin Anda di 50 angka live number. Ya, jadi kita mau beli seperti yang dulu, 80 angka, 20 kita lemparkan ke bandar yang pegang posisi jadi player, atau kita beli 90 dengan celah diskon itu kita ada cuan profitnya, itu nggak bakal mustahil lagi. Kalaupun ada ya Anda harus hati-hati, karena banyak juga bandar-bandar togel sengaja lu boleh beli apapun, begitu kita menang duit kita dimakan. Seperti dulu Lukman Hakim CS kan, tukang makan duit orang kan, saya nggak tahu deh. Padahal kalau secara bisnis itu dia Indo Togel itu dia jadi apa? Yang pertamanya ya. Sebenarnya dia udah bagus jadi yang pertama. Tapi istilahnya dia menggali kuburnya sendiri. Jadi dia gali. Dia nggak tahu, dia gali pikir buat orang lain. Ternyata dia makin gali makin dalam, dia pikir makin bagus kan. Tapi dia pikir buat orang lain, ternyata dirinya sendiri masuk. Nah itu untuk menghidupkan satu brand itu kan, image itu kan susah. Makanya sekarang kamu lihat bisnis-bisnis besar tuh menjaga brandnya kan. Sekarang kamu dengar kata Indo Togel, siapa mau setor duit lagi? Ini grupnya Indo Togel, siapa mau join lagi kan? Begitu menyebar. Menyebarnya ini juga bukan dari kita player menyebar, kadang dari karyawan mereka yang kerja di intern pun kadang mereka resign, nggak kerja, di PHK, mereka nyebar juga. Sayangnya sampai ke floor, sampai ke banyak orang tahu, oh ini grupnya ini ya, jangan join deh, lu setor dana deposit pasti dimakan gitu ya. Sampai di sini saya pikir Anda jelas, when you change the rule, you change the game. Kita bicara tentang 2D. Saya nggak ngajarin Anda, kalau Anda punya ilmu hebat di permainan lain, misal kembang kempis ya, homo silang, colok bebas, ya itu ilmu Anda. Kalau Anda punya modal besar dalam beberapa permainan, memang bisa kita menang. Kita bicara kita nggak punya modal 200.000. Kalau 2.000 kita beli, kita buang 75 angka, dapat berapa Anda hitung sendiri. Nah terus bagaimana berikutnya? Bro, suhu, kalau misal kita lolos langkah pertama, lolos ya 20 step ya,
kurang lebih 1 bulan. Di hari kedua besoknya berarti Anda untung 2000, mesti dihitung dulu, saya nggak ada catatannya nih. 2000 dapat berapa, modal kita dapat berapa belasan ribu lah. Jadi besoknya lagi kita beli lagi 2000, dapat 140.000, buang 25 angka. Nah, dapat berapa? Nah, yang ketiga kita baru bet 3000. Nah, berikutnya kita naik sampai 20 kali sebulan, itu kurang lebih kita bisa memanen uang sekitar 20 jutaan ya, dengan modal yang 100 ribuan gitulah ya. Nah, tapi dengan cara progresif, kita betnya naik, semakin naik, jadi modal dan keuntungan kita lipatkan di situ. Nah, tapi kan untuk mencegah kita loss juga kan ada risikonya, kita kan bisa loss kan, bisa gagal. Nah, kita bisa stop, misalnya 3 kali kita maju, 4 kali kita ragu-ragu, kita stop dulu. Nah, jadi waktunya diperpanjang ya, dalam bisnis kan begitu. Kalau profitnya nggak bisa ditekan, kita tekan costnya kan. Profitnya, pangsa pasarnya nggak bisa dinaikin lagi, kita tekan cost, demikian profit tetap terjaga. Nah, dalam togel ini investasi begini, teknik investasi itu juga begini. Jadi 1 kali kita maju, 2 kali kita maju, 3 kali kita maju, 4 kali kita ragu-ragu nih, kayaknya angka ini bakal keluar nih, yang mau saya buang nih bakal keluar nih, tapi kita kan ragu kan, beli juga salah nggak, jadi kita stop dulu. Keempat kita stop ya, keempat stop. Nah, terus besoknya lagi ragu-ragu nih ya, kelima kita stop. Jadi waktu kita tuh bukan sebulan, kita undur dia 2 bulan. Kalau 2 bulan Anda ada ragu-ragunya banyak, Anda undur 3 bulan dan Anda akan bisa menghasilkan uang ya. Karena dunia ini kan kejam, saya lihat orang susah cari uang. Kita minta presiden pun, presiden nolong saking banyaknya penduduknya juga bingung kan. Kita minta tolong ke orang, orang seberapa banyak yang nolong. Ada yang nolong kemudian ngomel, ada yang nolong sukarela dan dia tidak ungkit-ungkit, itu bagus. Ada yang ngomong ngomel nolong, ada yang ngomel dan nggak tolong. Nah, Anda sendiri kan punya teman, Anda pasti tahu lah ya. Anda kerja di bos-bos yang cerewet, yang amburadul macam-macam. Ada bos baik, kalau Anda kerja sama bos Anda baik, Anda harus support dia. Anda harus ingat ya, cara baiknya gimana. Dia memperhatikan kesejahteraan Anda, dia memperhatikan bukan hanya Anda, keluarga Anda, terus anak-anak Anda, orang tua Anda, terus dia memberikan Anda fasilitas kerja yang baik, gaji yang baik. Tugas Anda dukung bos yang baik. Kalau bos yang cerewet, Anda jangan pukul dia, jangan bunuh dia. Kalau Anda nggak mau kerja tempat dia, Anda resign aja. Karena memang manusia begitu, nggak semua manusia tuh ngomongnya baik. Sebelum negur Anda, nasihatin Anda dengan baik, kan setiap orang berbeda-beda. Jadi ya Anda harus pilih-pilih, jangan Anda berbuat kasar juga nggak boleh. Makanya Anda tidak usah kerja sama orang. Bukan berarti saya ngajarin Anda main togel. Anda lihat peluang-peluang yang ada di depan mata, Anda ambil yang baik, ngubah nasib hidup Anda. Karena kita peduli orang ngomong apa ya, teman mau ngomong apa kita nggak peduli. Yang penting saya harus mampu menghidupi diri saya sendiri ya. Jangan terlalu banyak harap sama negara, ganti presiden siapapun akan sama. Nah, tugas presiden itu sepertilah bagus yang dikatakan Pak Ahok, bukan karena satu kampung, satu wilayah, enggak, bukan gitu. Karena dia bilang, kalau saya jadi orang kaya, saya menolong Anda dengan kekayaan saya akan habis, gaji saya nggak cukup, penghasilan saya nggak cukup. Saya nolong satu akan datang 10, semua minta dibantu tak. Tapi kalau saya berjuang jadi pejabat negara, jadi bupati, gubernur, wali kota, hingga presiden umpama, saya akan menciptakan aturan main yang lebih jelas. Saya akan membangun infrastruktur yang bagus. Saya akan bikin kebijakan kayak BPJS, jadi orang yang sehat bisa nolong orang yang sakit gitu. Kalau enggak, yang nggak ada BPJS semua ya mati, kita serba susah sekarang. Asuransi, kan asuransi kan juga banyak produk-produk asuransi yang nggak kredibel, nggak profesional kan. Saya nggak cerita ya kan, saya belum cerita karena COVID. Dulu kan saya punya asuransi Black Card kan. COVID, saya nggak pernah COVID ya. Mungkin nggak tahu lah, ada batuk-batuk dulu, tapi bukan awal-awal itu. Mungkin itu COVID, saya nggak ngerti. Nah,
semua rumah sakit penuh katanya. Black card itu satu kamar satu orang loh. Itu black card 1.500.000 itu. Mau disuruh naikin sebulan 2.500.000. Dan nggak pernah klaim, saya puluhan tahun ngikut itu. Nggak pernah klaim, akhirnya saya matikan juga. Ini di situasi COVID ini kan semua serba susah kan. Jadi saya bilang nggak manfaatnya, matikan, ya pindah jadi BPJS Kesehatan. Nah, jadi nggak ada yang bisa kita pegang. Dan memang jadilah pejabat negara itu ya bikin kebijakan ya seperti Pak Jokowi itu. Bukan saya mendewakan Pak Jokowi, enggak. Memang infrastruktur kalau tidak ada ya bagaimana kita bisa bilang Indonesia maju. Jalanan rusak, orang mau jalan dari kota ke kota nggak ada penghubungnya, rusak, mau gimana? Listrik mati, biar prep gitu kan, nyala mati semua ya. Laptop rusak, kulkas rusak, TV rusak, ya nggak bisa. Belum lagi telekomunikasi. Kota-kota kecil, kita jangan bayangkan kita tinggal di kota besar Jakarta, Surabaya, Bali. Kalau Jawa lah, Jawa aja di daerah Tulung Agung sana, kalau Anda datang di pedalaman itu ya serba susah, gersang segala macam, jalanan jelek. Nah, mau gimana mereka hidup gitu loh. Ya itu makanya saya dalam beban itu, pikiran saya itu selalu begitu. Dan nggak tahu kenapa ya, saya sama teman saya beda perjuangan. Kalau saya mengajarkan yang begini-gini kadang dalam hati itu nggak enak juga, masa ngajarin orang togel. Ya tapi faktanya memang ada profitnya di situ. Kalau Anda mau terjun ya ini logika mainnya gitu. Tapi kalau Anda nggak mau terjun ya nggak apa-apa. Tapi disuruh cari solusi ya saya nggak bisa terus kasih Anda uang nggak bisa. Saya belum cerita, dulu saya punya anak jalanan tuh. Ini nanti ya saya cerita ya. Tiap saya pulang dari tempat orang judi ya, saya sisihkan kurang lebih 500.000 tuh buat anak-anak jalanan setiap hari. Dan sampai saya angkat tangan saking banyaknya anak jalanan yang datang. Itu mereka bilang mereka anak langit. Anak langit tuh artinya apa? Atap mereka tidur sehari-hari itu, rumah mereka itu langit. Ya bayangkan Anda dia tidur di jalanan. Dan dia cerita berbagai macam hal yang kadang-kadang nggak bisa saya ceritakan lah. Anda tahulah kehidupan itu begitu keras ya. Saya bisa ngerti begini ya, seperti saya bilang, saya pernah di jalanan. Mahasiswa Trisakti di jalanan loh. Anda bayangin aja. Mungkin satu-satunya dalam sejarah kampus itu. Nggak tahu lah kalau ada yang lain ya. Jual asongan, saya belum ceritakan. Makanya ada pejabat dulu waktu pilpres pingin jadi pengemis di jalan supaya dikenal orang. Nah itu kan dia, orang nggak kenal Anda, bro. Karena Anda tidak berangkat dari situasi seperti itu. Saya pernah, Anda orang miskin tuh seperti apa? Saya pernah sampai saya nggak berani makan itu waktu dulu. Saya waktu jadi asongan. Kalau Anda mau cerita saya jadi asongan itu, Anda request saja, Anda email ke saya bikin video khusus saya jadi asongan. Nah ketika saya stres itu ya, bukan stres sih ya, sumpek gitu ya, saya ngajak orang itu makan McDonald di Mall Taman Anggrek. Saya bilang saya bayarin Anda, nggak perlu takut. Saya bilang, Mas, nggak perlu takut, nggak berani. Saya bayar, nggak usah takut nggak punya uang. Saya ada uang. Nggak berani loh. Anda bayangin aja. Karena kondisi dia merasa dia orang terpinggirkan, dia miskin, untuk bertemu orang aja dia nggak berani. Saya melewati banyak hal, dan inilah pelajaran yang yang ingin saya tekankan buat Anda di kebanyakan ngomong udah serak-serak nih. Jadi Anda, inilah teori rumus. Kalau orang mencari rumus suhu togel yang apa, teorinya tentang meraih untung dari investasi togel ini. Live number di permainan 2D hanya dengan mengambil selisih diskonnya. Anda mau buang 10, buang 5, buang 2, Anda sudah hoki, udah plus. Kalau mau buang banyak berarti Anda lebih hati-hati. Dan emang ini udah dibatasi sekarang karena Bandar Togel tidak mau ilmu ini menyebar, dan kita berbalik arah. Bandar jadi player, kita jadi bandar. Dan ada 1.000 player yang kemudian 1.000 menjadi bandar, dan
bandarnya kita jadiin player, tentu suatu saat akan tutup. Jadi tak perlu ditangkap ya. Capek kalau kita bilang ini judi nggak diberantas nih, segala pemain togel makin banyak. Kalau kita pintar, player itu pintar, tugasnya mengedukasi Anda menjadi pintar, dengan sendirinya dia akan tutup sendiri. Ya, nggak perlu diuber-uber, minta polisi tangkap, nggak perlu. Dan suatu saat mereka nyerah sendiri, karena permainan ini memang kita tidak bisa menangkan melawan player, karena player sekarang udah pintar. Kalau semua orang kita pintar, nggak ada lagi dengar bisnis-bisnis yang nipu-nipu, nggak ada investasi bodoh, nggak ada. Kalau kita pintar, bukti. Tapi nyatanya tidak semua orang ingin jadi pintar. Anda tetap ingin jadi pintar atau tidak, mau jadi pintar, Anda tetap stay tune, Anda subscribe channel ini, Anda share ke teman Anda kalau mau jadi pintar. Tapi kalau Anda tidak mau jadi pintar, ya Anda tidak perlu subscribe, Anda tidak perlu nonton nongkrong di channel YouTube Togel Master Suhu Togel yang Apat.